sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa untuk belajar dimulai dari bersemangat, lalu dilanjutkan berdoa. Yang salah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, kalau nanti ibu tanya kabarnya, kalian harus jawab dengan bahagia dan juga semangat. Gimana jawabnya? Bahagia gitu ya? Ya, betul. Oke, kita ulangi sekali lagi. Gimana kabarnya hari ini? Bahagia. Oke, karena udah bahagia, udah semangat juga, berarti kalian sudah siap menerima materi pembelajaran pada pagi hari ini. Ada yang tahu kita mau belajar apa? Kebudayaan masyarakat Makkah sebelum Islam. Ya, hari ini kita belajar tentang kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Sebelum itu boleh ditengok kanan kirinya, ada yang tidak masuk. Masuk semua. Alhamdulillah gitu ya. Sebelum itu ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yaitu peserta didik mampu memahami budaya masyarakat Mekah sebelum Islam dengan benar. Yang kedua yaitu menunjukkan pemahaman kebudayaan masyarakat Arab pra-Islam dengan tepat. Pembahasan pertama kita yaitu kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Jadi, sebelum Islam datang, oke, jadi sebelum Islam datang, masyarakat Mekah ini dikenal sebagai masa jahiliyah. Ada yang tahu masa jahiliyah itu apa? Kebodohan. Obrolan moral. Ada yang, kenapa bisa disebut masa kebodohan? Ya, karena itu masyarakat masih menyembah berhala. Iya, masih menyembah berhala. Ada lagi? Mereka suka kebebasan. Iya, mereka suka kebebasan. Iya. Selain itu, mereka juga tidak menyukai anak-anak dan juga wanita. Karena apa? Karena wanita itu dinilai sebagai makhluk yang lemah, tidak mampu berperan dan juga tidak kuat melakukan pekerjaan yang berat. Kayak kalau memiliki anak perempuan itu mereka tuh kayak punya aib gitu buat keluarganya. Makanya zaman dahulu anak-anak perempuan itu dikubur secara hidup seperti itu. Nah, golongan bangsa Arab ini juga ada beberapa golongan pada masa jahiliyah. Ada yang mau membacakan? Saya Bu. Boleh menjawab. Golongan bangsa Arab pada masa jahiliyah, golongan yang mengingkari sang pencipta dan hari kebangkitan. Nah, di sini mereka percaya bahwa alam, masa dan waktulah yang membinasakan segalanya, seperti dalam Quran surat Al-Jathiyah. Terus yang kedua, golongan yang mengakui adanya Tuhan, tetapi walaupun mengakui adanya Tuhan, namun mengingkari adanya hari kebangkitan, seperti dalam Quran surat Al-Qaf. Yang ketiga, golongan yang menyembah berhala. Biasanya masing-masing kabilah memiliki berhala sendiri-sendiri. Yang keempat, golongan yang lainnya adalah golongan yang cenderung mengikuti ajaran Yahudi, Nasrani, dan Sabi'ah. Ada pula yang menyembah malaikat atau jin. Oke, benar banget anak-anak. Golongan itu dibagi menjadi 4. Yaitu yang pertama ada yang mengingkari sang pencipta, yang kedua ada mereka tuh percaya Tuhan, tapi mereka juga mengingkari adanya hari
kebangkitan dan juga itu yang ketiga ada penyembah berhala dan yang terakhir ada golongan yang mengikuti ajaran Yahudi, Nasrani dan juga Sabta. Oke, yang ketiga ada perkembangan kebudayaan masyarakat Arab pra-Islam. Nah, selain tadi kan ada ini ya, masa bodoh jahiliyah ini kan sangat-sangat negatif ya. Selain itu, masyarakat Arab itu juga memiliki perkembangan kebudayaan yang sangat positif gitu. Yang pertama ada tradisi keilmuan. Nah, pada saat itu keilmuan yang berkembang adalah ilmu astronomi, di mana mereka tuh meneliti tentang astronomi dan juga sebagainya seperti itu. Yang kedua ada berdagang. Nah, orang Arab itu suka sekali berdagang. Mereka itu biasa berdagang saat dua musim, di musim panas dan juga di musim dingin. Di musim panas mereka akan pergi ke Syam dan di musim dingin mereka akan pergi ke Yaman. Yang ketiga ada bertani. Karena kehidupan masyarakat pra-Islam ini mereka suka berpindah-pindah, jadi mereka tuh mencari tanah yang subur gitu buat kehidupan mereka dan juga buat ternaknya mereka. Yang keempat ada bersyair. Yang kelima itu menghormati tamu. Nah, bagian dari menjunjung tinggi sikap dermawan dari golongan mereka itu adalah berlomba-lomba untuk memuliakan tamu. Jadi tuh mereka tuh berlomba-lomba untuk menyambut tamu itu dengan sebaik mungkin seperti itu. Dan yang keenam adalah menepati janji. Bagi orang Arab, janji itu adalah hutang yang harus mereka bayar. Jadi itu kayak kalau mereka melanggar janji itu berarti itu adalah aib bagi mereka. Seperti itu. Oke, udah ternyata. Jadi ini materi kita pada pagi hari ini. Sebelum ibu tutup, ada yang mau ditanyain dulu? Tidak. Tidak. Oke. Jadi ibu punya sesuatu buat kalian. Di sini ada kertas warna kuning dan juga ada kertas warna hijau. Yang kuning ini adalah soal dan yang hijau ini adalah jawaban. Jadi ibu akan bagi kalian nanti ini random ya, siapa yang dapat kuning atau siapa yang dapat hijau, nanti silahkan kalian cari pasangannya. Jadi misal nih masa sebelum Islam dikenal sebagai masa apa? Nah, jawabannya itu adalah masa jahiliyah. Jadi kalian harus mencari pasangan dari pertanyaan ini, kayak gitu. Oke, ibu kasih waktu kalian 3 menit untuk menemukan pasangan kalian. Nanti 2 orang yang tercepat akan mempresentasikan dan mendapat hadiah. Oke, ayo. Saya Bu. Enggak mana? Saya Bu. Dari kelompok Mbak Yoga dulu dalam pertanyaan apa dan jawabannya apa? Masa sebelum Islam dikenal sebagai masa Jawabannya masa jahiliyah. Betul anak-anak? Ayo Mbak Salsa. Ya, cara bangsa Mekah mencukupi kehidupannya dengan cara sholat yang berpindah-pindah. Iya, benar anak-anak? benar. Iya, ini bagi dan dua ya. Bagi udah. Terima Oke, untuk selain ini, selain permainan kecil tadi, ibu juga punya kuis buat kalian. Akan ibu kirim melewati grup kelas melalui Google Form. Jadi silakan dikerjakan dalam waktu 5 menit nanti buat orang yang tercepat
Jadi cepet-cepetan ya. Sudah Bu. Oke, udah. Jadi mari kita lihat siapa yang paling tercepat dalam mengerjakan kuis gitu. Oke, yang pertama ada Mbak Okta. Dan yang kedua ada Mbak Najwa. Oke, mungkin cukup itu ya materi kita pada pagi hari ini dan juga kuis kita pada pagi hari ini. Sebelum ibu tutup, ada yang mau menyimpulkan terlebih dahulu? Saya Bu. Boleh Mbak sama Mbak. Jadi kebudayaan masyarakat Makkah sebelum Islam datang itu ada zaman jahiliyah. Kenapa disebut zaman jahiliyah? Karena di situ masyarakat Makkah suka bermaksiat. Yang pertama, yang kedua suka kebebasan, yang ketiga suka mengubur anak perempuan hidup-hidup karena dianggap sebagai aib. Kemudian ada golongan orang-orang yang pada masa jahiliyah. Yang pertama ada golongan yang mengingkari Sang Pencipta dan hari kebangkitan. Yang kedua ada golongan yang mengakui Tuhan tapi dia tidak percaya dengan hari kebangkitan. Ada golongan yang menyembah berhala dan ada golongan lain yang cenderung mengikuti Yahudi, Nasrani dan Serbia. Kemudian tadi perkembangan kebudayaan masyarakat Arab Islam ini yang positif itu ada tradisi keilmuan, berdagang, bertani, bersyair, menghormati tamu dan berbagi janji. Oke, terima kasih Mbak Salsa. Itu adalah kesimpulan materi kita pada pagi hari ini. Jadi masyarakat Arab sebelum Islam datang itu masyarakatnya sangat jahiliyah ya. Kenapa disebut jahiliyah? Karena mereka suka bermaksiat, terus bertindak semena-mena dan juga mereka suka mengubur anak perempuan. Tapi di balik itu mereka juga memiliki aktivitas yang sangat positif contohnya dan berdagang, bertani, bersyair dan sebagainya seperti itu. Oke, pembelajaran kita pada pagi hari ini cukup itu dulu ya anak-anak. Gimana? Senang